Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Selvia Rendra Pratama dengan NIM D93219099 beserta rekan saya Diva Fitriyatin Hasanah dengan NIM D93219070 serta Malagistia dengan NIM D93219084. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai manajemen proyek. Di antaranya yaitu pengertian manajemen proyek, kerangka kerja atau framework manajemen proyek, tujuan dan manfaat manajemen proyek, triple constraint manajemen proyek, serta jenis-jenis proyek dalam lembaga pendidikan. Untuk selanjutnya, yuk kita simak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek ialah kegiatan manajemen yang diterapkan pada suatu proyek mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai berakhirnya proyek, sehingga tercapai sasaran proyek secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Materi yang kedua ialah kerangka kerja atau framework manajemen proyek. Yang pertama, stakeholder memiliki proyek. Yang kedua, proyek didelegasikan kepada manajer proyek. Setelah manajer proyek menerima proyek tersebut, maka manajer proyek mengatur atau mengelola proyek tersebut. Selanjutnya, pengelolaan proyek meliputi scope management, time management, cost management, quality management, human resource management, communication management, risk management, procurement management, dan diintegrasikan melalui Project Integration Management atau Project Management Knowledge Area. Dan yang terakhir, penerapan tools, teknik, dan metode terkait diterapkan pada knowledge area tersebut untuk memperoleh hasil yang diinginkan, yakni suksesnya proyek. Selanjutnya, yakni tujuan dan manfaat dari adanya manajemen proyek. Tujuan dan manfaat yang bisa didapatkan dengan adanya manajemen proyek antara lain ialah efisiensi, baik dari sisi biaya, sumber daya, maupun waktu. Kedua, kontrol terhadap proyek lebih baik, sehingga proyek bisa sesuai dengan skop, biaya, sumber daya, dan waktu yang telah ditentukan. Ketiga, dapat meningkatkan kualitas. Keempat, meningkatkan produktivitas. Kelima, bisa menekan resiko yang timbul sekecil mungkin. Keenam, menjadikan koordinasi internal yang lebih baik. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan semangat, tanggung jawab, serta loyalitas tim terhadap proyek. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai triple constraint pada manajemen proyek. Triple constraint merupakan sebuah model yang menggambarkan 3 batasan utama pada manajemen proyek. Nah, 3 batasan utama tersebut, yang pertama ada scope atau bisa disebut dengan ruang lingkup, dan yang kedua ada time, waktu, dan yang ketiga ada cost, biaya. Yang pertama, ruang lingkup atau scope. Scope atau ruang lingkup proyek di dalamnya membahas jenis dan batasan-batasan yang ada pada sebuah proyek. Jadi sejauh mana batasan-batasan atau ruang lingkup yang telah ditentukan pada suatu proyek, maka secara tidak langsung akan bertambah pula dari segi waktu dan tentunya akan bertambah juga pada pengeluaran biayanya. Yang kedua, waktu, schedule atau time, merupakan suatu komponen yang sudah menjadi target dalam sebuah proyek, digunakan untuk menentukan bagaimana lamanya waktu yang digunakan dalam penyelesaian sebuah proyek. Yang ketiga, biaya atau cost, membahas anggaran dan sumber daya proyek yang dimana biaya merupakan suatu komponen utama pada sebuah proyek. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis proyek dalam lembaga pendidikan. Dilihat dari komponen utamanya, proyek dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama yaitu proyek konstruksi, yang kedua yaitu proyek manufaktur, yang ketiga yaitu proyek penelitian dan pengembangan, yang keempat yaitu proyek pelayanan manajemen, yang kelima proyek kapital, yang keenam yaitu proyek radio telekomunikasi, serta yang ketujuh yaitu proyek konservasi biodiversity. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.